mangsa kupu-kupu. Jaringnya yang sangat lengket jadi senjatanya. Mangsa seperti kupu-kupu bisa terperangkap, susah untuk melarikan diri. Teman-teman sudah tahu kalau kupu-kupu itu salah satu bioindikator lingkungan. Kupu-kupu dengan sayap berwarna cerah menjadi tanda kalau lingkungan tempat tinggalnya masih asri. Sebaliknya, kupu-kupu dengan warna yang kusam atau gelap adalah tanda jika lingkungan tersebut telah tercemar. Ayo, coba kalian cek, kupu-kupu yang terbang di lingkungan rumah kalian seperti apa? Apa? Tidak ada kupu-kupu yang hinggap di sekitar rumah kalian. Kupu-kupu tidak akan hinggap di lingkungan yang udaranya telah tercemar, teman. Sobat Hutan ini memilih lingkungan dengan banyak sumber makanan untuknya. Apalagi kalau bukan bunga penuh nektar. Sobat Hutan ini juga suka banget dengan bunga yang berwarna terang seperti merah dan ungu. Wah, kalau ketemu taman bunga seperti ini pasti kamu suka banget ya, Sob. Bisa bingung mau hinggap di mana duluan. Teman-teman ada yang tahu di mana taman bunga ini berada? Dubai Miracle Garden adalah taman bunga terbesar di dunia yang terletak di negara Dubai, Uni Emirat Arab. Ada 45 juta jenis bunga di sini. Bahkan di dalamnya juga ada bunga langka seperti petunias, marigolds, dan kalendulas. Nggak cuma ditanam saja bunganya, bahkan bunga-bunga dirangkai menjadi berbagai bentuk yang menarik. Kermaks, keren maksimal. Untuk menjaga kesegaran bunga, butuh sekitar 757 liter air untuk menyiramnya loh. Pengairan di negara gurun yang tandus ini sudah pakai sistem yang canggih. Mereka mendaur ulang air limbah melalui irigasi tetes untuk menghindari penguapan. Cara ini terbukti bisa menghemat sampai 75% kebutuhan air dan energi listrik loh. Wisata lain yang masih satu lingkungan dengan Dubai Miracle Garden adalah Dubai Butterfly Garden. Taman kupu-kupu ini juga meraih rekor sebagai taman kupu-kupu terbesar di dunia. Luasnya 8.500 meter persegi. 15.000 kupu-kupu dari seluruh dunia tinggal di taman ini. Ada pula kupu-kupu yang diawetkan tuh. Cakep. Gak cuma Dubai yang punya taman kupu-kupu. Di Indonesia juga punya kok. Di Bali ada, di Sulawesi Selatan juga ada. Di Taman Nasional Bantimurung Maros, Sulawesi Selatan, terdapat kerajaan kupu-kupu dengan koleksi sebanyak 200 jenis kupu-kupu loh. Cakep. Teman, selama hidupnya kupu-kupu tidak pernah makan loh. Itu karena kupu-kupu tidak bisa mengunyah makanan padat. Ia bertahan hidup hanya dengan meminum atau menghisap. Bukan cuma nektar bunga saja yang diminumnya, tapi juga butiran lumpur. Yap, selain gula yang terkandung pada nektar, kupu-kupu butuh asupan mineral serta garam. Dan itu ia peroleh dari butiran lumpur. Oh iya, saat melacak tempat sumber makanan berada, kupu-kupu memakai kakinya. Terdapat reseptor rasa di kaki sobat hutan ini loh. Dan kalau ada satu kupu-kupu yang berhasil menemukan sumber makanan, kupu-kupu lain bakal mengikuti. Saat menghisap, kupu-kupu menggunakan proboscis, yakni organ mirip belalai pada mulutnya. Proboscis ini sangat elastis dan bisa menggulung jika sedang tidak digunakan. Cakep! Apa yang paling menarik dari si kupu-kupu? Ya, betul banget. Sayapnya yang bercorak indah dan berwarna-warni. Bagi kupu-kupu, sayap bukan hanya berguna untuk membantu ia terbang, tapi juga untuk menyerap sinar matahari. Sinar matahari yang terserap ini berguna untuk menghangatkan tubuh si kupu-kupu. Nah, ternyata kemampuan sayap kupu-kupu menyerap sinar matahari ini telah menginspirasi beberapa ilmuwan di dunia untuk mengembangkan teknologi panel surya. Panel surya merupakan kumpulan sel surya yang bisa menyerap cahaya matahari. Lalu, energi dari cahaya matahari tersebut akan diubah menjadi energi listrik. Panel surya ini sudah banyak dimanfaatkan di Indonesia loh. Selain sebagai alternatif sumber listrik di rumah, juga sebagai sumber listrik untuk lampu di jalan raya. Bahkan ada yang memanfaatkan panel surya untuk sumber tenaga kapal. Keren maksimal! Sudah
panjang lebar ngomongin kupu-kupu, nggak lengkap kalau nggak lihat siklus hidup Sobat Totan ini. Kupu-kupu termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Artinya, ia mengalami 4 tahapan hidup. Mulai dari apa, yo? Yaps, betul, telur. Mama kupu-kupu akan meletakkan telur-telurnya pada ranting atau daun. Gak perlu waktu lama kok menunggu. Biasanya 3-5 hari telur kupu-kupu siap menetas. Saat telur menetas, Sobat Totan ini gak langsung punya sayap ya. Tapi ia lahir dengan bentuk ulat atau larva. Tahap saat menjadi seekor larva digunakan Sobat Totan untuk makan sepuasnya. Pokoknya si ulat jadi super rakus deh. Ia akan mencari daun-daunan yang disukai. Setelah puas makan dan mencapai berat yang maksimal, ulat-ulat ini akan mencari tempat untuk istirahat. Habis makan bukannya dipakai untuk beraktivitas, kok malah istirahat sih sob? Jangan mager dong. Tahap istirahat inilah yang akan mengubah ulat menjadi kepompong teman. Beda jenis, beda juga bentuk dan warna kepompongnya teman. Kalau yang kepompongnya menyerupai daun kering seperti ini, ia merupakan jenis kupu-kupu dengan sayap yang berwarna-warni dan bermotif. Nah, kalau kepompong berwarna seperti macan ini adalah milik si cantik Setosia hypsi. Sedangkan kepompong berwarna cerah dan mengkilat seperti ini akan menghasilkan kupu-kupu dengan warna yang gelap. Namanya kupu-kupu Euplia Vanaereta. Fase pembentukan kupu-kupu dalam pupa ini akan berlangsung selama 1 hingga 2 minggu, tergantung jenis kupu-kupunya. Tapi yang pasti, selama itu mereka tidak akan makan dan minum. Weleh. Kalau dilihat lama-lama, kepompong ini kok mirip dede bayi kalau sedang dibedong ya. Salah satu fungsi kepompong adalah melindungi tubuh ulat dari udara dingin. Sama dengan bedong insan ini juga. Ditambah lagi, bedong unik ini menggunakan kain parasut dan serat polyester. Kain parasut sudah lama dikenal sebagai bahan yang anti air. Sementara serat polyester ini terkenal empuk dan bisa menghangatkan tubuh pemakainya. Wah, kalau kedua bahan digabung jadi satu, cocok banget deh untuk melindungi tubuh dede bayi dari udara dingin. Jadi dede bayi merasa hangat di dalam bedong. Cakep. Shh, yang di rumah tenang ya. Ada yang sedang berusaha keluar dari kepompong nih. Di fase ini, kupu-kupu mengandalkan kekuatan tendangan kakinya untuk menyobek kulit kepompong. Lalu, ia perlahan mengeluarkan sayapnya dengan posisi menggantung. Ayo sob, kerahkan seluruh tenagamu. Kamu pasti bisa. Yeay, akhirnya. Selamat datang ke dunia kupu-kupu cantik. Astaga, ada apa ini? Kenapa Sobat Totan dimasukkan ke sini? Stop! Jangan lakukan! Mereka tidak bersalah! Lepaskan mereka! Lepaskan! Oh! Buah tomat, buah semangka. Maaf ya sobat, Otan sudah salah sangka. Ibu ini ternyata sedang membantu sobat Otan yang akan bertelur. Kalian tahu siapa mereka? Yap, mereka adalah Ngengat atau Rama-Rama Sutra. Tuh lihat, Mama Ngengat Sutra ini sedang berusaha mengeluarkan telur-telurnya. Ayo Mama, kamu pasti bisa. Oh iya, Ngengat atau Rama-Rama Sutra masih satu ordo dengan kupu-kupu teman, yakni Lepidoptera. Ngengat juga melewati metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu. Ia juga nggak kalah kok manfaatnya. Dari Ngengat Sutra inilah benang sutra dihasilkan. Perhatikan teman, ada ulat sutra yang tubuhnya bening dan transparan. Kepalanya juga terus bergerak ke atas. Wah, ini sih sudah tanda-tanda.
Iya, tanda mereka akan mengokon atau membuat kepompong. Pada tahap ini, serat-serat sutera akan mulai keluar dari mulut si ulat. Serat sutera ini diproduksi oleh 2 buah kelenjar yang berada di kepala mereka. Awalnya, kelenjar akan keluar dalam bentuk cair melalui bukaan yang disebut alat pemintal atau spinnerets. Selanjutnya, serat yang keluar akan mengeras setelah terkena udara. Proses ini akan berlangsung selama 1-2 hari. Nah, sebelum kokon berubah menjadi ngengat, petani sutera biasanya menyegerakan proses pemintalan benang. Awalnya rendam kokon dalam air mendidih. Tujuannya agar serat penyusun kokon terburai, sehingga serat sutera lebih mudah dipintal. Serat atau benang sutera ini sangat kuat loh teman. Jadi kain sutera yang dihasilkan nanti, meski lembut tidak akan mudah robek. Pantas saja kalau harga kain sutera jadi tinggi. Kain suteranya sudah disulap jadi batik nih. Kermaks alias keren maksimal. Siapa yang mau semangka? Buh, lihat makanan langsung mangap aja. Ayo, buka mulut yang lebar. Cukup sekali gigitan aja, semangka langsung hancur berkeping-keping. Cakep! Apa? Masih kurang? Ya deh, Otan masih punya buah melon nih sob. Ayo buka mulut lagi yang lebar. Seger kan buahnya? Jadi ya, kalau cuma hancurin melon atau semangka gini mah kecil. Kalau lihat kekuatan mulutnya, Otan jadi ingat sesuatu nih. Alat ini mampu menghancurkan benda-benda besar, bahkan juga yang sebesar mobil. Tuh lihat, ini dia mesin penggiling mobilnya. Wih, begitu masuk mesin penggiling, mobil dan juga bagian-bagian suku cadangnya langsung hancur berkeping-keping. Maklum aja, mesin ini memiliki kekuatan tekan hingga 95 ton. Bagian yang sudah menjadi serpihan kemudian dipilah-pilah lagi. Bahan besi, plastik, karet, dan sebagainya akan dipisahkan secara otomatis. Bahan-bahan inilah yang kemudian dapat dimanfaatkan lagi menjadi barang-barang ataupun kendaraan yang lebih baru. Teman-teman di rumah jangan heran ya. Di negara seperti Jerman ini, mobil-mobil yang sudah tua dan rusak memang lazim didaur ulang. Biasanya sih, mobil yang didaur ulang adalah mobil yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Jika pemilik mobil mau menghancurkan mobilnya, mereka akan datang ke tempat penghancuran mobil seperti ini. Dengan menjual mobil bekas pakai, mereka akan mendapatkan uang tunai. Dari mobil yang utuh, bahan-bahan yang bisa didaur ulang kira-kira sekitar 95% ya. Wih, benar-benar hampir tak ada yang terbuang ya. Sangat ramah lingkungan. Kermaks alias keren maksimal. Wah, lebar sekali mulutmu sob. Nah, sekarang saatnya sikat gigi. Saat membuka mulut, lebarnya bisa mencapai 1 meter loh teman. Paman Yana rutin menyikat gigi Septi dan Bingo. Dengan rajin disikat, gigi Sobat Otan ini akan terhindar dari lumut. Kalau si kuda Nil punya mulut yang lebar dan kuat, Sobat Otan satu ini juga punya yang tak kalah heboh loh. Ini dia si tapir. Lebih tepatnya sih, Malayan tapir. Yap, dia hidup di hutan-hutan semenanjung Malaya dan juga Pulau Sumatera loh. Mulut dan rahang si tapir ini juga kuat banget loh. Kalau teman di rumah nggak percaya, Otan mau bikin uji coba nih. Otan mau tes, seberapa kuat sih rahang si tapir Sumatera ini? Nggak tanggung-tanggung,
Otan udah siapin buah yang setara seperti yang diberikan ke kuda Nil sebelumnya. Ya, buah melon. Kita lihat, bisa nggak ya dia menghancurkan lemon ini? Maksudnya melonnya. Hanya dalam sekali gigit, melonnya langsung terpecah, teman. Luar biasa. Kekuatan gigitan tapir mencapai 300 PSI alias pounds per square inch, teman. Bandingkan dengan manusia yang kekuatan gigitannya hanya 160 PSI. Jadi teman, rahasia kekuatan rahang si tapir terletak pada belalainya ini. Sebenarnya belalai tapir ini adalah bibir atasnya, teman. Dengan belalai yang begitu lentur, nggak heran tapir bisa buka mulutnya dengan begitu lebar. Kirain gajah aja yang punya belalai. Benar-benar unik ya mulutnya. Selain itu, ada lagi kunci kekuatan rahang dan mulut tapir. Gigi tapir jumlahnya cukup banyak, mencapai 44 buah. Nah, seperti inilah bentuk gigi tapir, teman. Hampir kesemuanya berbentuk gigi geraham. Selain punya gigitan yang kuat, tapir juga seekor perenang yang handal loh. Bahkan, belalainya ini bisa berfungsi menjadi selang napas ketika berada di dalam air. Wah, unik banget ya. Otan mau kenalin satu lagi, sobat Otan yang mulutnya tak kalah unik. Ini dia, si Trenggiling. Teman, kalian pasti sudah tahu dong, kalau si mamalia berukuran 30 cm ini adalah pemakan semut. Nah, kalau sedang makan, si terenggiling akan selalu memilih lubang-lubang semut seperti ini. Lidah lengket super panjang yang dapat mencapai 70 cm memang sangat membantu di medan yang sulit seperti ini. Terenggiling memang akan mencari semut langsung ke sarangnya, teman. Emang gak takut digigit, sob? Ya enggak lah, kan matanya akan menutup ketika makan. Lagi pula, semut-semut tersebut akan langsung ditelannya. Yap, si terenggiling memang tidak memiliki gigi ya, teman. Wah, mulut dan lidah kamu ampuh dan unik ya, sob. Aduh, kenapa ini? Ada apa ini? Baru juga mulai, kok udah rusuh begini sih? Ya ampun. Teman, landak Jawa memang hewan teritorial. Siapapun yang mendekat pasti dihajarnya. Tapi kan terenggelingnya juga nggak salah apa-apa. Dia cuma numpang lewat. Untungnya terenggiling memiliki sisik sekeras baja. Jangankan duri landak, gigi singa pun tak mampu menembusnya.